Bang bam 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 bam. Ta te moi na 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 na. Hi. No. Yeah, that's better. Hi, this is Victoria and welcome to Victoria's Corner. Yap, dua bukunya Kak Alfi Syahrin. Kenapa aku bahas dua buku ini? Karena ya lagi banyak banget diomongin sama teman-teman aku dan triloginya udah keluar, buku yang ketiga. Overthinking is my hobby and I hate it. Jadi hari ini tuh aku bakal ngebahas dua buku keluaran Indonesia dari publisher Alfi Ardi. Nah, dua buku ini tuh buku non-fiction, self-help, self-improve gitu. Nah, kenapa dua buku ini sangat aku saranin buat kalian baca kalau misalnya mau yang ringan-ringan buat dibaca? Karena dua buku ini tuh metode penulisannya bagus banget. Kayaknya rata-rata semua bukunya Kak Alfi sama Kak Ardi itu benar-benar ringan banget dan masalah-masalah yang dibahas itu relate banget. Iya, buat anak-anak sekarang ya. Tapi di buku ini bukan cuma dibahas motivasi-motivasi untuk ngelawan insecurity dan loneliness kamu, ada juga banyak banget alasannya, faktor-faktor yang dibahas di sini kenapa sampai kamu bisa ngerasain insecurity atau loneliness. Lalu juga dikasih tips-tips yang bisa langsung kamu terapin buat minimal ngatasin insecurity dan loneliness kamu. Jadi dua buku ini aku saranin karena sangat ringan untuk dibaca. Perbandingannya kayak apa? Insecurity ini aku baca selama 1 hari habis. Ya, adik aku Angel juga aku pas ngasih ke dia itu 1 hari sih dia bacanya beres. Siang dia baca, malamnya udah beres. Nah, sedangkan yang loneliness ini aku bacanya kemarin kalau aku timer 5 jam, tapi itu karena aku anoting ya. Aku kasih tanda-tanda, aku bikin catatan di dalamnya. Kalau kalian baca doang gak ada tandain, gak ada kasih catatan kayak aku, kayaknya aku bisa ngukur paling 1 jam 2 jam udah beres. Jadi kalau misalnya kalian gak pengen beli pun, kalian bisa ke toko buku doang, Gramet, kemanapun. Dan kalau misalnya dapat duduk di tempat baca 1 jam 2 jam beres. Jadi kita mulai pertama dari seri buku ini, Insecurity is my middle name. Keluarnya tahun 2021, 26 Agustus 2021. Indonesian version itu 264 halaman. Kalau kalian dengar 264 halaman itu tebal, jangan dibandingin sama buku sekolahan. Buku ini soalnya isinya singkat, padat, jelas gitu. Bahasanya gak rumit, kayak kamu lagi ngomong sama teman doang. Jadi ya, tulisannya cuma dikit-dikit di dalamnya. Jadi 1 hari beres. 1 hari itu paling 5 jam, 4 jam. Kelamaan gak sih? Ya gitulah. Nah, di dalam buku ini ada 45 bab. Ada 10 pertanyaan utama. Aku baca deh. Kenapa good looking yang selalu dipilih, lalu siapa yang akan memilihku? Aku juga kayaknya gak bisa apa-apa deh. Skill apa ya yang cocok buat aku? Tapi aku harus mulai dari mana ya? Aku bukan malas, hanya takut gagal lagi. Dan aku malu belum bisa banggain orang tua. Dan aku kalah jauh dari teman-temanku. Jujur aku iri sama pencapaian mereka. 10 gak ada yang bisa dibanggain dari aku. Yap, jadi totalnya ada 45 bab. Tapi dia dibagi dalam 5 insecurity utama. Insecurity yang pertama itu fisik yang kurang menarik. Insecurity kedua masa depan yang buram. Insecurity ketiga jauh tertinggal dari teman-temanku. Insecurity keempat I hate myself. Dan yang terakhir berdamai dengan insecurity. Buku ini di rating di Goodreads itu kalau nggak salah 4,1. Hah? 4,1? Iya ya, aku personally kasih 4 sih. Karena meskipun aku nggak terlalu relate sama insecurity-nya, tapi solusi-solusi buat ngatasin insecurity, mindset-mindset yang dikasih dalam buku ini tuh menurut aku bagus banget dan sangat relate dengan mindset-mindset yang aku diajarin di rumah. Di Gramet itu dijual dengan 93.000. Yap, 100 lah. Ntar aku kasih spoiler di belakang kali ya, apa yang aku udah pelajarin di dalam buku ini, in case you guys wanna hear it.
Berikutnya loneliness seri kedua dari insecurity ini. Keluarnya 1 tahun setelah insecurity keluar. Jadi 20 September 2022. Halamannya itu ada 306 halaman. Tapi dia lebih gampang dibaca daripada insecurity. Kenapa? Lebih gampang padahal halamannya lebih banyak. Karena halaman yang banyak itu sebenarnya tulisannya lebih dikit. Jadi dipadat-padatin gitu loh, kayak cuman 10 line gitu. Dan kata-kata dalam line-nya itu pendek-pendek. Jadi di antara dua buku ini kalau mau mulai dulu dari loneliness. Nah, sama kayak insecurity, dia juga dibagi di dalam 45 bab. Kalau di insecurity itu ada 10 pertanyaan. Pertama, di loneliness ini ada 12 pertanyaan utama yang membangun bukunya. Aku baca deh. Yang pertama, jujur aku merasa gak punya teman. 2, aku cuma butuh teman cerita 1 aja. 3, sekarang aku seseorang tanpa circle. 4, aku selalu jadi opsi kedua di hidup orang. 5, latihan berteman dengan diri sendiri. 6, jadi dewasa itu sepi ya. 7, introvert dan ekstrovert yang kesepian. 8, keluargaku gak sehangat keluarga lain. 9, kayaknya gak ada yang sayang sama aku. 10, aku gak pernah punya kisah cinta. 11, sekarang aku memilih menutup diri. 12, cara paling ampuh berdamai dengan kesepian. Dia dibagi kalau gak salah dari 7 loneliness utama ya. Loneliness yang pertama itu aku gak punya sahabat. Yang kedua, ada tapi gak dianggap. Ketiga, rumah gak terasa seperti rumah. 4, aku gak pernah punya kisah cinta. 5, introvert, extrovert bukan keduanya. 6, latihan berteman sama diri sendiri. Dan yang terakhir, berdamai dengan kesepian. Ini di Goodreads skornya itu 4,4. Buat aku kasih 4,5 deh, karena lebih ringan dan lebih relate. Iya, daripada insecurity. Jadi kalau kalian mau baca non-fiction Indonesia, khususnya genre self-help, tapi mau mulai dari yang ringan-ringan dulu, coba buku yang dipublish oleh Alfie Ardi. Terkhususnya Loneliness ini punyanya Kak Alfie. Dan shout out to Kak Alfie Syarin untuk penulisannya, metode penulisannya keren banget. Sangat amat ringan buat anak-anak yang sebenarnya malas baca buku tapi pengen baca buku. Oke, di bagian ini aku bakal ngebahas tentang hal-hal apa aja yang ada dalam buku ini yang udah aku pelajarin. Kayaknya aku punya 5 poin penting dari tiap buku deh. And this is your spoiler alert. Jadi pertama kita akan ngebahas tentang insecurity is my middle name. Insecurity yang pertama tentang fisik yang kurang menarik. Di bab pertama ini Kak Alfie bakal fokus ngebahas tentang good looking. Yap, masalah insecurity tentang fisik. Nah, hal yang paling pertama ditekanin sama Kak Alfie itu adalah kita harus ngakuin kalau emang semua orang tuh nggak good looking. Emang mata yang ngeliat duluan. Tapi kalau misalnya kamu mau temenan sama orang kan kamu nggak memandang fisik orang kan. Masing-masing orang tuh punya pandangan yang beda-beda. Jadi nggak semua orang ngelihat kamu dari fisik kok. Nah, yang kedua ditekanin sama Kak Alfie dalam insecurity pertama ini adalah nggak semua orang tuh cantik, beautiful, cakep itu dari fisik. Jadi gimana kalau misalnya kamu cakepnya dari hal lain? Skill kamu nambah, wawasan kamu nambah. Itu bisa jadi nilai tambah kamu. Nah, jadi beauty itu bisa dicari di mana-mana kok, bukan cuman soal muka. Karena balik lagi kita itu temenan sama orang atau kita ngejalin hubungan sama orang apapun itu, biasanya yang kita lihat itu value mereka. Kita pola pikirnya sama atau enggak, atau kita itu sama-sama suka buku yang sama, film yang sama. Nah, yang terakhir itu adalah kalau misalnya emang kamu risih banget sama good looking, gimana kalau misalnya kamu mulai dengan jadiin insecurity itu sebagai trigger pemacu kamu buat lebih perhatian sama kulit kamu, fashion kamu. Karena ini salah satu hal yang works banget di teman-teman aku. Teman aku tuh beberapa insecure-nya tentang fisik, tapi itu lalu jadi trigger buat mereka buat belajar tentang kulit, anything kayak jenis-jenis kulit, harus pakai skincare apa, harus pakai makeup kayak gimana. Dan itu pengetahuan yang menurut aku wow banget, karena aku juga nggak tahu, tapi tiba-tiba kalau ngebahas kulit sama mereka tuh kayak mereka jago banget. Nah, insecurity yang kedua itu adalah masa depan yang buram. Kamu ngerasa masa depan kamu itu buram karena kamu nggak punya skill dan lain-lain. Kata Kak Alfie, do something deh, mulai ngelakuin sesuatu apapun itu. Sesimpel kayak misalnya kamu pengen belajar ngedit video, mulai aja dulu dari handphone ngedit video yang cuma 15 detik. Intinya lakuin sesuatu apapun itu daripada nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Lalu yang kedua itu adalah
try everything. Kamu bisa nyoba segala hal, kamu masih punya banyak waktu buat nyoba. Kamu masih bisa nambah skill, kamu masih bisa nambah hobi baru. Tapi menurut aku gak apa-apa sih, lebih baik mulai terlambat daripada gak mulai sama sekali. Jadi ya, do something, try everything. Insecurity yang ketiga itu adalah jauh tertinggal dari teman-temanku. Nah, sebenarnya insecurity ini tuh muncul karena kamu yang pasang kompetisi, kamu yang pasang nilai buat ngebandingin diri kamu sama teman-teman kamu, buat ngebandingin diri kamu sama orang lain yang mungkin jauh lebih sukses dari kamu atau punya skill yang lebih bagus dari kamu. Apapun itu, kamu yang nentuin nilai pembandingnya sendiri. Dua hal yang mau ditekanin di bab ini adalah, pertama itu kamu gak harus menang di semua kompetisi kamu kok. Kalau kamu ngebanding-bandinginnya skill teman kamu lebih tinggi dari kamu dan kamu gak sebanding sama dia, ya gak apa-apa sih, kamu gak harus menang di kompetisi itu. Atau yang kedua, saran Kak Alfi itu, kamu bisa ganti kompetisi kamu. Kalau misalnya kamu ngebandingin skill sama teman kamu gak bisa sama sekali, ya udah coba di hal lain yang berbeda sama teman kamu itu, buat jangan dibanding-bandingin. Lalu kalau bisa pasang nilai patok yang rasional sih. Kayak misalnya aku pengen satu hari baca buku 1, beres. Dan aku mungkin akan ngelakuin itu dalam 1 minggu 1 kali. Aku gak bisa pasang patok kayak 1 bulan aku pengen baca 30 buku. Gak bisa, itu gak rasional. Nah, jadi kamu gak harus menang di semua kompetisi hidup kamu, dan kamu bisa ganti kok jenis kompetisi dan nilai patoknya, biar kamu lebih happy aja. Insecurity yang keempat itu adalah I hate myself. Di insecurity keempat tuh ditekanin sama Kak Alfi kalau misalnya emang manusia itu gak bisa nilai dirinya sendiri. Kamu itu cuman bisa dinilai dari orang lain. Jadi kalau misalnya menurut kamu gak punya apa-apa dalam diri kamu ngerasa kamu gak suka sama diri kamu karena kamu gak ada apa-apanya dibandingin sama orang lain, gimana kalau kamu mulai ngomong sama orang lain, mulai nanya pendapat orang lain, nanya orang lain aja sih yang di sekeliling kamu, nanya keluarga, orang tua, temen, saudara, pacar, karena semua orang itu pasti punya value-nya masing-masing. Iya, kita nggak bisa ngebandingin semua orang tuh punya value yang sama atau jenis value yang sama, nggak bisa. Masing-masing punya value sendiri-sendiri dan ukuran value-nya sendiri-sendiri sih. Yang paling simpel adalah kamu itu bisa jadi teman yang baik buat teman-teman kamu jadi pendengar yang baik, itu sebenarnya nilai diri kamu. Cuman kamu nggak bisa ngelihat itu aja sih, makanya harus ditanya sama orang lain. Karena semua orang itu pasti punya value-nya masing-masing. So ya, jangan jahat-jahat amat sama diri sendiri. Jangan benci-benci amat sama diri sendiri. Harus sayang sama diri. Dan yang terakhir adalah berdamai dengan insecurity. Nah, di bagian yang terakhir ini ditekanin sama Kak Alfi kalau misalnya pakai insecurity kamu buat trigger apapun itu. Kalau kamu ngerasa skill kamu kurang, ya udah pakai itu buat trigger kamu belajar skill baru atau asas skill yang udah kamu punya. Atau kamu insecure tentang good looking, ya udah pakai itu buat trigger kamu buat lebih peduli sama kulit kamu, fashion kamu. Karena itu udah works terbukti berhasil di teman aku. Semangat kalian yang masih insecure. A few moments later. Dan shout out to Angel yang masih insecure dengan kulitnya. Kamu cantik dengan warna kulit kamu yang hitam manis itu. Well, aku suka sama kulit kamu sih. Jadi jangan insecure. Kamu pintar, kamu cantik, rambut kamu bagus, kamu bisa nari, suara kamu bagus, kamu bisa nyanyi, kamu berani perform di depan orang-orang, kamu punya banyak teman, dan kamu anak yang ceria, dan masih banyak lagi nilai kamu. Jadi kamu gak usah insecure sama cuman kulit, karena hitam itu manis. Let me put it in a language you can understand. Kalau misalnya kamu putih kayak malaikat tapi akhlak kamu minus, loneliness. Di dalam bab utamanya yang pertama itu aku gak punya sahabat. Jadi di bagian yang ini Kak Alfi itu ngebahas tentang orang-orang yang ngerasa kalau misalnya dia gak punya teman, dia ditinggalin sama teman-temannya. Jadi di bagian pertama ini Kak Alfi nekanin kalau misalnya gak semua orang itu harus dipertahanin, semua hubungan itu gak harus dipertahanin sih. Jadi kalau misalnya ada yang ninggalin kamu, ya gak apa-apa. Banyak faktor penentunya sih. Mungkin teman-teman kamu udah beda mindset sama kamu, atau udah jauh tempat tinggalnya, atau dia udah punya teman-teman baru yang punya lingkungan baru yang mempengaruhi dia, jadi kamu udah gak cocok. Gak apa-apa, gak semua orang harus dipertahanin. Loneliness yang kedua itu ada tapi tak dianggap. Sebenarnya ini pembahasannya mau sama kayak rumah tak berasa seperti rumah, aku gak pernah punya kisah cinta, jadi aku gabungin jadi satu. Bagian kedua itu ada tapi gak dianggap. Ini buat orang-orang yang ngerasa kalau misalnya dalam hubungan apapun,
hubungan pacaran atau hubungan keluarga atau hubungan berteman itu kamu punya effort yang lebih daripada orang lain. Makanya kamu ngerasa kamu gak dianggap. Don't bring any expectation to all relationship. Jangan bawa satu ekspektasi apapun ke dalam semua relationship sih. Karena ekspektasi itu ya nanti bikin kamu terluka. Contohnya kayak dunia pertemanan, kamu selalu dengar cerita teman kamu, tapi tiba-tiba pas kamu mau cerita mereka gak ada. Ya yang bikin kamu sedih itu adalah ekspektasi karena kamu berharap mereka bakal ada buat kamu. Dalam hubungan orang tua dan anak, kamu gak bisa harapin anak kamu bakal 100% akan ada terus sama kamu sampai akhir hidup kamu sih, karena banyak faktor. Esok-esok anak kamu punya keluarga sendiri, atau dia harus kerjanya jauh dari kamu, atau kamu gak bisa berharap orang tua kamu tuh kayak di film-film, keluarga cemara segala hal. Mungkin kasih sayang yang kamu harapkan dari orang tua kamu beda ya, jangan kasih ekspektasi itu. Jangan nonton film lalu dapat ekspektasi kayak gitu. Nanti kamu yang merasa tersakiti, kamu merasa orang tua kamu jahat ke kamu, padahal sebenarnya itu cuma ekspektasi kamu doang. Karena dalam hubungan tuh punya segala macam faktor sih. Entah karena dia emang mindsetnya beda sama kamu, waktunya udah berkurang karena dia punya kesibukan lain, atau orang tua besok-besok anaknya bakal nikah, ninggalin dia, tinggal di tempat yang jauh, gak bisa selalu ada buat orang tuanya. Atau sesimpel orang itu punya sifat yang berbeda sama kamu, dia punya karakteristik yang berbeda sama kamu, jadi pola pikir atau cara dia menanggapi sesuatu bakal beda sama kamu. Jadi kamu gak bisa kasih ekspektasi apa-apa sama sekali. A few moments later. Dan shout out to teman-teman aku yang emang gak punya ekspektasi apa-apa ke aku. Shout out to Siti, shout out to Okta, Aldi, Christopher, Daniel. Makasih ya kalian semua yang masih baik sama aku meskipun aku suka ngilang berminggu-minggu, berbulan-bulan dan gak mau dihubungin sama sekali. Tapi tiba-tiba muncul seolah-olah gak ada apa-apa dan punya cerita yang bagus. Ya, makasih buat kalian tetap dengerin aku. Kalian hebat. Yap, dan buat Okta dan Siti yang masih sayang sama aku meskipun aku ninggalin kalian ketiduran matiin HP. Nah, berikutnya aku dapat dari 3 bab itu adalah segala hal itu ada musimnya. Iya sih. Segala hal ada waktu, ada musimnya. Jadi, kalau misalnya pertemanan atau hubungan itu habis, ya emang udah waktunya. Atau kalian itu temenan bestie dari SD tapi SMP udah gak sama-sama, ya itu emang udah waktunya. Atau kalian temenan bestie pas SMA lalu kuliahnya beda tempat dan udah gak temenan lagi, udah gak deket, ya itu emang udah waktunya. Dari bagian ini yang ditekanin sama Kak Alfi itu adalah karena emang musiman, kamu gak akan tahu kapan berakhir. Kayak misalnya hubungan dalam keluarga, mungkin besok-besok selain tempat tinggal yang jauh, perpisahan, orang juga bisa berpisah karena umur kan. Jadi sepanjang hidup mau ninggalin kesan apa buat orang-orang, ya jadilah versi yang kamu pengen tinggalin di pandangan orang itu. Nah, bagian ketiga dari 3 bab ini adalah semua hubungan tuh punya red flag. Red flag yang paling utama dalam hubungan adalah bergantung. Dibahas di sini kalau misalnya kamu itu bergantung, bukan cuma kamu ngerepotin orang, tapi juga ngerugiin kamu karena kamu gak akan bertumbuh. Mau itu hubungan temenan, pacaran, orang tua anak, saudara, ketergantungan itu bakal selain ngerepotin orang, ya kamu gak akan punya kedewasaan sendiri, gak akan mandiri. Dan selain kamu bergantung ke orang, jangan juga kamu membiasakan orang untuk tergantung ke kamu, karena itu ketergantungan itu punya efek sampingnya kayak gitu. Orang yang kamu manja-manja itu gak akan bisa bertumbuh. Lalu 3 bab yang terakhir juga aku rangkum jadi 1 poin, yaitu introvert, extrovert bukan keduanya, latihan berteman sama diri sendiri, dan berdamai dengan kesepian. Jadi aku gabungin dalam 1 poin utama, tapi ada 2 bagian. Yang pertama itu buat teman-teman introvert, learn to talk to others, ya belajar ngomong sama orang lain, komunikasi. Dan bagian berikutnya dari poin ini adalah buat teman-teman extrovert, latihan untuk love yourself sih. Belajar berteman baik sama diri kamu sendiri, punya me time. Mungkin buat teman-teman introvert, tugas buat extrovert gampang banget tuh berteman sama diri sendiri, love yourself. Karena emang kita biasa ngelakuin itu. Tapi sebaliknya sama juga kayak buat teman-teman extrovert tuh, suruh teman-teman introvert buat berteman sama orang lain tuh kalian pikir itu gampang, ternyata enggak, gengs. Kita ngeliatin orang aja kita nggak mau. Di bagian belakang ini menurut aku tips dan trik yang dikasih sama Kak Alfi tuh sangat relate dan bagus banget buat diimplementasiin. Yang pertama buat anak-anak introvert,
cobalah untuk ngomong sama orang, karena gak semua manusia itu bakal makan kamu hidup-hidup kalau kamu ngomong sama mereka. Meskipun itu mengerikan sih, aku tahu. Saran yang dikasih sama Kak Alfi itu adalah gimana kalau misalnya pertama-tama itu kamu asah dulu skill kamu, atau kamu nyari apa yang kamu suka. Karena biasanya pertemanan itu dimulai dari sesimpel kamu suka apa, kamu ketemu orang yang punya hobi yang sama, lalu kamu ngomong. Kayak misalnya kamu suka nulis, mulailah dengan buat karya-karya kamu, belajar tentang cara penulisan, lalu nyari grup-grup, gak usah offline deh, nyari online dulu, nyari grup-grup yang membahas tentang penulisan. Pasti kamu bakal punya teman ngobrol, karena semua orang itu bakal berteman sama orang yang punya value. Jadi kamu harus punya nilai buat wawasan kamu ngomong sama orang. Atau misalnya teman-teman yang suka main game, kamu itu harus punya game-game yang kamu suka main, kamu biasa main, biar kamu bisa ngomong sama orang. Kalau misalnya kamu gak pernah main game itu, gimana kamu bisa ngomong sama orang yang suka sama game itu? Atau sesimpel kita itu suka film yang sama. Misalnya aku suka banget sama Marvel, aku bakal punya teman-teman buat ngomongin Marvel. Meskipun itu cuma online, tapi minimal aku punya komunikasi, gengs. Meskipun aku merasa itu sudah berat, tapi terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang suka ngechat aku buat ngebahas buku, ngebahas film. Kalian teman-teman komunikasi yang baik. Lalu buat extrovert, me time kemana-mana coba sendiri. Dan ini solusi yang works, sudah berhasil karena teman aku udah nyoba. Teman aku itu extrovert dan aku introvert, tapi dia mulai mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan aku. Aku belanja, aku jalan sendiri, aku ke toko buku sendirian, atau aku ke bioskop nonton sendirian. Dan itu akhirnya works ke dia. Dia akhirnya punya waktu buat diri sendiri, dia lebih happy jalan sendiri-sendiri. Karena extrovert tuh pasti kalian punya energi banyak buat ngomong sama orang lain, tapi coba deh dengerin diri sendiri dulu, ngomong sama diri sendiri. Emang susah tapi semangat, gengs. We're done. Percaya deh, kalian bisa baca buku ini dalam 1 jam, 2 jam udah beres. Jadi ya sekian, aku kayaknya bakal ngebahas film deh. Soalnya aku bulan ini tuh harusnya di jadwal nonton aku tuh aku harus nonton The Meg 2 The Trench. Dan harusnya aku review sih. Tapi sebagai manusia beradab konvensional pada umumnya, aku harusnya udah nonton The Meg 1 2018 dulu sih. Baru aku ngebahas itu. Biar sesuai sama jadwal bulan ini. Thank you for watching and yep, that's it guys. Thank you for watching and see you on the next video. Aku gak tahu ini aku ngeditnya kapan lagi. Semangat gak sih? Ya semangat deh. Jadi di dalam buku ini tuh bukan cuma Jadi 2 buku ini diterbitkan sama penerbit Aru. Apa sih yang aku mau ngomong? Tapi di dalam sini bukan cuma dibahas tapi di sini ya udah. See you on the next video.